Halo, halo, halo. Jumpa lagi di channel Anggra ini. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di permainan Worm Zone Mania. Nah, sambil kita main game Worm Zone Mania, aku mau cerita pengalaman horor aku nih. Pengalaman horor ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi biar tahu kalau ada updatean baru dari aku. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Buat yang subscribe, semoga rezekinya lancar. Buat yang subscribe, semoga semua cita-citanya tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan malu-malu buat subscribe dan like, karena nggak ada yang tahu juga kalian subscribe atau like. Yang tahu cuman aku aja. Makanya jangan malu dan jangan ragu untuk subscribe dan like. Semoga yang subscribe rezekinya lancar dan rezekinya bertambah banyak. Buat yang subscribe, semoga cita-citanya tercapai. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini aku mau kumpulin. Oh, bukan. Kali ini aku mau bercerita nih. Berbagi cerita tentang kos-kosan horor aku. Oke, kita mulai aja ceritanya. Pengalaman mengerikan. Oke, ada backsoundnya ya. Ini backsoundnya aku yang ciptain sendiri lah teman-teman. Pengalaman mengerikan tentang kos-kosan di mana aku pernah tinggal di sana. Berawal di sekitar bulan September 2015. Aku temukan kosan yang lebih dekat dengan tempat aku kerja. Dekat dengan kantor aku ya tentunya teman-teman. Bangunan kosan berbentuk rumah sangat besar sekali dengan dua lantai ya teman-teman. Bagian kosan berbentuk rumah yang sangat besar. Jadi rumahnya gede banget dengan bergaya rumah kuno. Jadi kayak rumah udah tua gitu, udah lama. Dengan jendela dan pintu-pintu yang gede. Biasanya kalau rumah kuno kan jendela dan pintunya gede ya. Itu terbuat dari kayu tebal dan besi-besi yang kuno. Dan aku ngekos di kamar di lantai 2 di daerah Jabodetabek ya. Dimana buat masuk kosan itu harus lewatin dalam rumah gitu, dari dalam rumah, dan nggak ada pintu sampingnya, nggak ada pintu luar gitu. Jadi harus masuk ke rumah. Jadi rumah sama kosan tuh jadi satu teman-teman gitu. Di lantai 2 aku langsung lihat begitu aku naik lantai 2 aku langsung lihat keranda mayat yang ditaruh gitu aja di samping tangga teman-teman. Kebetulan dari ketiga kamar di atas baru aku sendirian yang nempatin kosan di rumah itu, dengan kamar mandinya di luar lagi. Nggak kebayangkan kamar mandi di luar itu kalau tengah malam, kalau ada hajat itu dengan kamar mandi segede gambreng begitu. Oh my god, di luar teman-teman itu kamar mandinya. Aku nggak lama sih ngekos di sana, hanya 2 bulan, dan setelah itu aku pindah. Ceritanya setelah aku nginep di sana, aku sering dengar suara hewan seperti dicekik gitu ya setiap malam, dan suara piano terus bermain sepanjang malam gitu. Jadi tengah malam tuh ada piano main gitu. Awalnya aku takut buat cek, tapi aku beraniin diri buat ngecek suara itu
Akhirnya gitu aku beranikan diri untuk ngecek suara itu. Anehnya ketika aku buka pintu dan aku nurunin anak tangga, suara itu perlahan-lahan menghilang gitu. Dan kulihat ruangan itu ternyata kosong, gelap, gak ada orang. Aku gak ngeliat orang di situ. Aku juga aneh sama satu kamar yang banyak perabotannya. Jadi ada satu kamar di depan kamar aku tuh, banyak perabotannya, ditata rapih gitu, seperti ada yang tinggal di sana. Letaknya di depan kamar aku. Aku penasaran. Aku buka sedikit pintunya, tapi kok aku kan penasaran nih. Aku buka sedikit nih pintunya. Nah, tapi kok pas aku lihat itu semakin lebar kamarnya, aku lihat ranjangnya seperti di rumah sakit gitu, dari ranjang besi gitu teman-teman. Terus dengan tiang satu di samping ranjang tuh ada tiang penyangga yang kaki 3, itu tiang dari besi, yang tiang impusnya itu ada di samping ranjang gitu. Itu ada hal seperti itu di dalam kamar. Dan ada mangkok-mangkok dari aluminium steel, yang ada mangkok-mangkok yang ceper gitu, yang ukuran gede, sedang, kecil, itu tersusun, kalau nggak salah tersusun 5 atau 6 gitu di atas mejanya itu, di samping ranjang itu tuh. Kayak mangkok-mangkok aluminium steel yang buat operasi gitu. Nah, udah gitu di samping kamar itu ada kamar mandi kan. Nah, kamar mandinya tuh gede banget, satu-satunya buat anak kosan di lantai 2 itu kamar mandi. Kamar mandi sangat besar, ukuran 5 meter kali 3 meter, dengan bak mandi yang sangat besar. Yang paling enak pemakaian air, yang paling enak tuh di kosan itu tuh pemakaian air, lu bebas sebebas-bebasnya pakai air di situ. Pernah suatu hari aku dengar dari warga sekitar ketika aku lagi belanja buat beli makan malam. Mereka membicarakan Dewi, seorang perempuan yang pernah ngekos di sana, dan sekarang warga sekitar nggak pernah tahu kabarnya lagi. Kepindahannya juga nggak ada yang tahu. Warga juga nggak ada yang tahu gitu. Menurut warga perabotnya tuh masih tinggal di rumah itu, dan di kamarnya tepat di samping kamar mandi. Kamarnya dia, lah itu berarti kamar yang waktu itu kebuka yang aku lihat gitu loh. Menurut warga, Dewi adalah anak kosan yang sering protes kepada ibu kosan. Dan setelah perkelahian malam itu, warga tuh udah gak pernah melihat Dewi lagi. Tapi perabotannya, motornya, dan kucingnya tuh, kucing peliharaannya itu masih berkeliaran di rumah. Itu kucing yang lucu itu, yang suka aku ajak main itu, nurut. Nggak taunya tuh katanya warga tuh kucingnya Dewi. Aku sambil main Warmzone ya, agak ribet, jadi ini harus konsen, harus cerita. Oke, kita lanjut aja ceritanya. Terus aku pernah melihat di kamar mandi itu juga satu ember berisi penuh pakaian, tapi pakaian yang direndam pakai sabun, tapi itu kok bercampur darah, bau amis, anyir, darah. Kata ibu kos itu darah menstruasinya. Tapi menurut logika aku, masa sih darah menstruasi sebanyak itu ya? Ember gede. Mulai dari situ aku udah gak betah dan aku pindah. Untungnya aja
ada kosan yang lebih baik lagi dekat kantor aku juga gitu. Teman-teman hati-hati ya milih tempat kosan, jangan sampai yang murah justru merugikan, apalagi sampai mengancam nyawa gitu. Hati-hati ya teman-teman. Oke, terima kasih buat yang udah nyimak dan subscribe. Semoga yang subscribe sukses selalu dan cita-citanya tercapai, amin ya robbal alamin. Aku masih lanjut mainan Worm Zone ya. Entah ini sampai kapan, ya udah aku akhirin aja sampai di sini. Takutnya kalian bosan dan takutnya kuota kalian juga kemakan banyak. Aku nggak mau ngerugiin teman-teman aku yang aku sayang. Terima kasih udah klik video ini dan mau dengerin cerita aku. The next kita mainan mermaid lagi. Aku bakalan punya rambut warna merah. Oke, thank you. The next mermaid rambut red ya, rambut warna merah ya. Thank you teman-teman. Bye.